resume pendaftaran calon ASN. Jadi setelah kita melakukan yaitu mengakhiri proses pendaftaran CPNS 2024, ya di bagian bawah di sini terdapat ini ya, yaitu di bawahnya cetak kartu informasi akun, cetak kartu pendaftaran, dan di sini ada nilai SKD tahun 2023. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah mengakhiri proses pendaftaran di halaman resume pendaftaran CPNS tahun 2024. Nah, tentunya teman-teman banyak sekali yang bertanya, mengapa di sini setelah kita mengakhiri proses pendaftaran di SSC ASN 2024, di bagian bawah di sini muncul yaitu perubahan tampilan akun SSC ASN. Yaitu di sini ada muncul formulir nilai SKD tahun 2023 yang berisikan nilai TWK, TIU, TKP, dan juga total nilai SKD yang kita dapatkan. Tapi mengapa di sini masih kosong ya untuk isiannya? Dan pada video ini kita akan melakukan pembahasan yaitu terkait tentang perubahan akun SSC ASN setelah akhiri pendaftaran di halaman resume. Kira-kira maksud dari konfirmasi nilai SKD tahun 2023 itu seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, yang kita maksudkan terkait tentang konfirmasi nilai SKD itulah ketika di sini kita bisa lihat di sini ya, yaitu linknya itu adalah di bagian halaman resume pendaftaran calon ASN. Jadi setelah kita melakukan yaitu mengakhiri proses pendaftaran CPNS 2024 pada halaman resume, yaitu di bagian bawah ini, coba kita scroll dulu ya. Ya, di bagian bawah di sini terdapat ini ya, yaitu di bawahnya cetak kartu informasi akun, cetak kartu pendaftaran, dan di sini ada nilai SKD tahun 2023. Nah, kemudian di sini kok nilai TWK-nya kosong, kemudian nilai TIU kosong, TKP kosong, dan juga totalnya ini kosong. Kira-kira ini maksudnya apa dan fungsinya ini untuk apa serta diperuntukkan bagi siapa? Jadi terkait tentang hal itu, di sini sebenarnya sudah kita pernah lakukan pembahasan ya, bahwasannya menurut KEPK BKN nomor sekian tentang petunjuk teknis pemanfaatan sertifikat seleksi kompetensi dasar, yaitu CAT BKN pengadaan calon PNS, ini berdasarkan dari Kepmenpan RB ini ya, bahwasanya di sini bagi teman-teman yang di tahun 2023 ini sudah pernah ikut seleksi CPNS dan mendapatkan sertifikat SKD seperti ini, yaitu yang dapat diunduh melalui ini linknya ya, yaitu sertifikat.bkn.go.id. Di sini asalkan nilai kita ini lulus passing grade, ini nanti bisa kita manfaatkan untuk nantinya digunakan atau tidaknya pada seleksi CPNS tahun 2024 ini teman-teman. Dan di sini kita simak dulu yaitu untuk pemanfaatannya itu ketentuannya kira-kira seperti apa. Jadi pemanfaatan sertifikat SKD CAT BKN itu kira-kira seperti ini, yaitu peserta hanya dapat mengikuti SKD sebanyak satu kali ya dalam satu tahun anggaran. Jadi di tahun 2024 ini teman-teman hanya bisa mengikuti SKD satu kali. Nah, di sini peserta yang telah mendapatkan sertifikat SKD CAT BKN dapat menggunakan kembali hasil yang tertera pada sertifikat SKD CAT BKN pada satu periode pengadaan berikutnya. Jadi ketika teman-teman di sini mendapatkan sertifikat SKD di tahun sebelumnya, ini keterangannya bisa kita lihat pada poin ketiga ya. Peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023 pada SSC ASN. Jadi bagi teman-teman yang di tahun 2023 kemarin, ini kalian sudah pernah ikut melakukan pendaftaran CPNS, kemudian kalian ini memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, baik itu passing grade TWK, kemudian passing grade TIU, dan juga passing grade TKP. Di sini teman-teman nanti bisa memanfaatkan nilai ini untuk digunakan di tahun 2024 ini. Namun kalau misalkan kalian menganggap nilai yang tahun sebelumnya itu mungkin jelek ya, dan kita pede untuk ikut SKD tahun ini mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada ini, karena persaingannya semakin lama kan semakin ketat ya, maka kita ini bisa untuk tidak menggunakan nilai SKD yang ada di tahun sebelumnya ya. Nah, dalam hal peserta pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil nilai SKD pada sertifikat CAT BKN sebelumnya ini dinyatakan tidak berlaku.
Jadi istilahnya adalah kira-kira seperti ini. Nah di sini kan nanti pada tanggal ini ya, ini merupakan untuk penyesuaian jadwal seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2004. Nah di sini nanti setelah teman-teman lulus seleksi administrasi yang mana jadwalnya ini diperpanjang, nanti untuk pengumuman seleksi administrasi itu adalah antara tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 17 September. Nah di sini nanti ketika teman-teman diumumkan untuk hasilnya di tanggal 14 sampai dengan 19 September, kalau misalkan kalian lulus seleksi administrasi, maka teman-teman nanti bisa untuk konfirmasi ya. Nah konfirmasi penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar CPNS tahun anggaran 2023 yang nanti akan kita lakukan di akun SSCASN. Jadi bagi teman-teman yang di sini nanti di tahun 2023 sudah pernah ikut seleksi CPNS, sudah memenuhi nilai ambang batas, nanti kalian bisa mendapatkan opsi apakah menggunakan nilai SKD di tahun sebelumnya itu, apakah kalian ingin tidak menggunakannya dan memilih untuk mengikuti SKD kembali di tahun 2024 nih. Kalau misalkan teman-teman memilih untuk menggunakan nilai SKD di tahun sebelumnya, maka teman-teman nanti tidak mengerjakan SKD di tahun ini. Kalau misalkan kalian itu tidak menggunakan nilai di tahun sebelumnya ketika melakukan konfirmasi jadwalnya ini, maka teman-teman nanti harus mengikuti SKD ya di tahun ini. Nah nantinya untuk tampilan ini fungsinya itu adalah seperti itu ya. Jadi di sini sementara ini adalah masih kosong karena kebetulan saya belum pernah ikut SKD tahun sebelumnya dan belum mendapatkan nilai ya. Jadi di sini nilai SKD tahun 2023 ini nanti adalah muncul di sini. Nah mungkin teman-teman yang sudah muncul untuk tampilan nilai SKD ini untuk yang tahun sebelumnya sudah lulus passing grade, apakah di sini ada nilainya ataukah belum? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya, nanti untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mungkin di sini masih kosong. Kalau misalkan seluruhnya di sini masih kosong, ya tunggu saja nanti ketika di jadwal konfirmasi penggunaan nilai SKD tahun 2023 yang nanti akan muncul tanggal 18 sampai dengan 28 September tahun 2024. Nah terkait tentang aturan dan mekanisme untuk penggunaan nilai SKD di tahun sebelumnya, ini kita sudah bahas pada video sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa cek, akan saya coba sematkan di kartu video ini. Dan tentunya yang namanya SKD ini suatu hal yang sangat penting dikarenakan untuk seleksi di CPNS itu kan ada 3 lapis ya. Ini seleksi yang tahap 1, kemudian seleksi tahap 2, kemudian seleksi tahap 3. Nah seleksi CPNS tahap 1 itu adalah seleksi administrasi, yaitu verifikasi berkas. Nanti berkas kita akan diverifikasi apakah memenuhi syarat ataukah tidak memenuhi syarat. Kalau misalkan memenuhi syarat, ini nanti kita akan bisa ikut SKD. Nah ini SKD ya, yaitu di sini nanti kita lulus seleksi administrasi, kita akan mengikuti SKD. Nah sebelum kita ikut SKD, di sini nanti kita konfirmasi nih. Bagi teman-teman yang sudah ikut SKD tahun sebelumnya, sudah lulus seleksi passing grade ya, kalian nanti akan mendapatkan opsi untuk memilih menggunakannya ataukah enggak. Nah kalau misalkan teman-teman yang tahun sebelumnya belum pernah ikut tes CPNS dan juga belum pernah ikut SKD, atau mungkin juga sudah ikut SKD CPNS namun gak lulus passing grade, maka nanti kalian tidak perlu melakukan konfirmasi ini. Jadi konfirmasi ini hanya digunakan untuk teman-teman pendaftar CPNS yang tahun sebelumnya sudah lulus passing grade dan ingin menggunakannya ataukah tidak. Dan juga bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun ini ya. Kalau misalkan kita nggak lulus administrasi ya, kita nanti nggak bisa ya untuk ikut ke SKD maupun lanjut untuk melakukan konfirmasi. Nah setelah SKD nantinya adalah tahap berikutnya, ini SKB, seleksi kompetensi bidang ya. Jadi nanti di SKD ini merupakan suatu hal pertaruhan yang sangat sengit ya. Misalkan di sini formasinya hanya ada 1, kemudian pendaftar formasi ini ada 50. Nah selanjutnya nanti akan diambil yaitu yang lulus SKD, lulus passing grade itu misalkan ada 40 ya. Yang lulus SKD ini ada 40, dan nantinya ini hanya akan diambil yaitu 3 kali jumlah kebutuhan untuk bisa ikut SKB. Jadi dari 40 peserta yang lulus passing grade, entah itu menggunakan nilai tahun 2023 maupun menggunakan nilai tahun ini, hanya akan diambil 3 saja. Dari 30 di ranking nomor 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ini nanti yang akan ikut SKB. Dan dari 3 ini yang ikut SKB nanti hanya akan ada 1 yang lulus ya, nilai terbaik. Nomor urut 2, 3 ini nanti nggak lulus ya. Nah salah satu hal yang mungkin bisa teman-teman lakukan untuk saat ini itulah dengan cara belajar dengan baik ya, untuk mendapatkan nilai SKD yang maksimal.
Dan salah satu upaya belajar kita untuk seleksi CPNS SKD ini adalah bisa saja kita itu belajar dengan cara ikut bimbingan belajar online. Nah, untuk rekomendasi bimbingan belajar online persiapan SKD CPNS 2023 yang sudah banyak terbukti meluluskan, ini tutorialnya saya berikan di deskripsi ya. Silahkan kalian cek video di deskripsi untuk bergabung bimbel online untuk seleksi SKD CPNS 2024.